Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berjanji akan menata ulang sistem program pendidikan dokter spesialis untuk mencegah terjadinya kasus menyimpang demi meningkatkan pelayanan masyarakat. Apakah langkah konkret ini dapat benar-benar kejadian serupa tak terulang kembali? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami juru bicara Kementerian Kesehatan Widiawati dan Ketua Umum IDI Slamet Budiarto. Pak Slamet, Bu Wiwit, selamat malam. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Terima kasih atas waktu yang bersama kami. Saya ke Bu Wiwit. Bu Wiwit, salah satu langkah yang diambil adalah mewajibkan tes psikologi. Nah, apakah dengan adanya tes ini sejumlah kejadian yang menyangkut PPDS ini bisa dicegah, Bu Wiwit? Ya, jadi kalau saya boleh ngurut ceritanya, memang penanganan kasus ini harus dilakukan secara simultan ya, Mas, dan sistemik mulai dari hulu sampai ke hilir. Artinya pada saat si calon mahasiswa kedokteran itu sudah dilakukan seleksi yang berkaitan dengan psikologis calon dokter, kemudian juga pada saat menjalankan PPDS dilakukan pemeriksaan, pendampingan selama pendidikan agar secara psikologis si calon dokter ini memiliki pengetahuan sekaligus juga mental dalam melaksanakan tentunya profesi kedokterannya. Dan setelah selesai dokter, ada kewajiban masing-masing dari rumah sakit atau vaskes melakukan mitigasi dengan cara meningkatkan disiplin, kemudian pelaksanaan SOP sebagai pelaksanaan kompetensi atau disiplin dokter. Nah, pengawasan ini sebetulnya dilakukan oleh masing-masing atasan di rumah sakit atau vaskes, misalnya dirut rumah sakit atau juga bisa direktur pelayanan mediknya, kepala puskesmas. Kalau kita tahu di rumah sakit ada komite medik dan komite etik yang diharapkan nantinya itu dapat melakukan kredensial dan rekredensial tiap 3 tahun. Juga tadi dikatakan Pak Menteri juga mengatakan bahwa pengulangan tes psikologis itu setiap 6 bulan atau 1 tahun. Nah, jadi kalau misalnya juga apabila terjadi pelanggaran terhadap disiplin ini segera dilakukan investigasi. Dan tentu saja diharapkan dengan kejadian ini ada keterbukaan buat seluruh masyarakat untuk diberi kesempatan memberikan pengaduan, sehingga memang pembenahan ini dilakukan secara serentak dengan institusi yang terkait. Jangan sampai karena satu orang saja mungkin tindakan segelintir oknum maka akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter. Jadi memang jangan sampai oknum dokter itu tidak boleh mengaburkan dedikasi dan integritas ribuan dokter yang lain yang selama ini masih bekerja dengan profesionalisme yang bagus. Dan juga kita tahu bahwa sistem pengawasan dan penegakan etik dalam dunia medis memang masih punya kelemahan, terutama dalam aspek transparansi dan ketegasan. Nah, ini memang harus kita tingkatkan kembali, dan juga pencatatan rekam jejak pelaku, kemudian juga pendistribusian data ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah ini dapat dilakukan untuk tindakan pencegahan secara sistematis dan lebih cepat. Dan langkah ini merupakan langkah penting agar kita bisa melindungi mayoritas dokter yang selama ini bekerja dengan benar, dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Untuk jam kerja disiplin, kemarin Bapak mengatakan bahwa 80 jam maksimal, jadi mungkin bisa diajukan di bawah 80 jam sesuai dengan ketentuan dan profesionalisme dari kegiatan dari dokter tersebut. Begitu, Mas. Oke, baik, saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, apakah memang sejumlah langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ini memang sangat diperlukan supaya kemudian untuk membenahi sistem PPDS, supaya kemudian kejadian-kejadian yang kemudian kemarin terjadi itu bisa dicegah, Pak Slamet? Ya, pertama saya sampaikan apresiasi untuk Kementerian Kesehatan yang sudah peduli terhadap permasalahan ini. Dan kemudian tapi saya setuju tadi dengan pendapatnya Bu Wiwit, kita harus mulai dari hulu sampai hilir. Kan? Dari hulu itu mulai dari yang bersangkutan, personnya, kemudian sistemnya, kemudian yang kedua sistem penggajiannya. Kalau yang bersangkutan misalnya terhadap tes kejiwaan, saya kira
Itu silakan dilakukan, tapi paling tidak kan kami akan koordinasi dengan Perhimpunan Kedokteran Jiwa. Apakah itu 6 bulan, ataukah itu 1 tahun, ataukah 2 tahun, itu nanti bisa diformulasikan. Yang kedua adalah mengenai sistem jam kerja tadi, Bu Wiwit, saya sudah sampaikan bahwa idealnya memang jangan 80 jam. Saya sudah ingatkan kurang lebih 6 bulan yang lalu saat saya diwawancarai di TVRI. Kalau ketentuan 80 jam pasti nih kan nunggu waktunya saja akan terjadi berulang lagi. Gitu. Kemudian yang ketiga, sistem lain adalah sistem penggajian agar residen ini bisa digaji oleh rumah sakit. Dalam hal ini adalah direktur rumah sakit vertikal. Sehingga prinsipnya kan begini Mas, gangguan jiwa itu timbul karena ada stres. Nah, menurut Ikatan Dokter Indonesia, stres yang paling besar adalah mengenai jam kerja sama insentif atau gaji. Saya kira kalau Kementerian Kesehatan bisa melakukan hal tersebut, itu sangat berpengaruh sekali untuk mengurangi bullying dan kelainan-kelainan lain lah. Terus yang terakhir adalah kesempatan. Jadi tata kelola rumah sakit juga harus diperbaiki. Kapan meriksa dokter, misalnya harus ada teman, membawa pasien, harus ada perawat, mengambil obat, harus ada siapa apoteker atau pasiennya, kemudian sisa obat kemana, itu ada SOP-nya semua. Sehingga itu harus dilakukan perbaikan-perbaikan di rumah sakit. Orang kalau mau berbuat jahat, kalau nggak ada kesempatan, ya tidak bisa melakukan. Tapi alangkah lebih baiknya orangnya baik, tidak ada kesempatan, hak-haknya dipenuhi, saya kira akan mengurangi dampak-dampak yang negatif. Ya saya apresiasi lah kepada Kementerian Kesehatan dalam hal ini. Terima kasih. Oke. Bu Wiwit, bagaimana dengan penyimpangan perilaku seksual seseorang? Apakah tes psikologi ini bisa mendeteksi itu? Bu Wiwit? Izin Mas, saya putus nih. Oh iya, halo Bu Wiwit, bisa mendengar suara saya? Wah, ya, tapi agak putus, nggak apa-apa Mas, langsung aja agak putus-putus sebenarnya. Oh iya, Nggak apa-apa, saya monggo. tadi bertanya tentang penyimpangan perilaku seksual yang kemudian kejadian yang kemudian menyangkut PPDS beberapa waktu ini, Bu Wiwit. Apakah tes psikologi ini juga bisa mendeteksi mengenai itu? Mas, maaf, saya lepas nih kayaknya. Tidak terdengar ya? Baik, sambil menunggu komunikasi kami dengan Dr. Wiwit membaik, saya kalau gitu pertanyaan saya tanyakan ke Pak Slamet aja. Pak Slamet, bagaimana dengan perilaku seksual seseorang? Apakah bisa kemudian ini dideteksi lewat tes psikologi ini? Menurut Anda bagaimana, Pak Slamet? Saya jawab sulit dideteksi, saya jawab. Ya, karena kelainan itu muncul pada saat ada trigger. Ada trigger sehingga tes-tes seperti itu hanya untuk alat penunjang gitu loh. Untuk mendeteksi seorang, tapi dengan kondisi kan ada beberapa pertimbangan. Pertama, kayak tes MMPI, psikotes itu juga bisa dipelajari. Bisa dipelajari jawabannya apa itu bisa juga. Yang ketiga yang dites adalah dokter. Dokter itu paham ilmu kejiwaan, jadi juga kurang ya tidak 100% lah. Artinya tetap bisa nggak terdeteksi. Yang ketiga pada saat dites dia kondisi psikologisnya normal, itu juga normal kan di tes psikologi maupun MMPA seperti itu, Mas. Oke, Bu Wiwit, lalu kemudian langkah yang bisa dilakukan bagaimana? Ya, jadi saya tadi agak putus-putus. Memang saat ini Kementerian Kesehatan terus melakukan pembenahan, kemudian berkolaborasi. Tadi seperti dikatakan Pak Slamet, kita perlu dengan ahli jiwanya, kemudian melihat situasi yang terkini, apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya bagi para dokter. Jadi memang tes itu berjenjang ya Pak Slamet ya, tidak
satu tes itu kemudian kita tahu bahwa dia ada kelainan atau tidak, karena beda-beda tes untuk melihat seseorang gitu, beda-beda tes melihat seseorang apakah dia menderita kelainan atau tidak. Jadi kemarin juga Bapak mengatakan bahwa tetap akan berkolaborasi dengan institusi terkait dengan untuk meningkatkan yang namanya PPDS itu nanti menjadi dokter yang bermartabat. Banyak tes yang harus dilalui sebetulnya. Makanya akan membahas tes apa saja yang lebih nanti ditingkatkan, yang lebih nanti akan diambil untuk kebaikan para dokter, baik itu calon dokter atau nanti di PPDS-nya. Iya. Pak Slamet, apa kemudian langkah yang bisa dilakukan oleh rumah sakit untuk menjamin 100% bahwa kejadian pelecehan seksual itu tidak terjadi di lingkungan rumah sakit? Tata kelolanya diperbaiki, Bapak. Jadi setiap kita akan melakukan akreditasi rumah sakit, baik internasional maupun nasional, itu semua SOP itu harus memenuhi itu. Sehingga tadi yang saya sampaikan, harus ada SOP dari pasien masuk sampai pasien keluar. Mulai dari ngambil obat sampai pemeriksaan lab dan lain-lain itu ada SOP-nya semua. Tapi SOP ini tidak akan berarti tanpa ada pengawasan. Baik pengawasan oleh tenaga kesehatan lain, perawat dan lain-lain, ataukah oleh satpam. Itu bisa dilakukan. Misalnya pada kasus Rumah Sakit Hasan Sadikin, seorang residen membawa pasien dari lantai 1 dari UGD langsung ke lantai 6, lantai 7, itu nggak ada yang menegur sama sekali. Artinya kalaupun ada SOP-nya, tapi SOP itu tidak diawasi dan tidak dilaksanakan, ya ini akan berulang lagi. Misalnya nih, seorang dokter anestesi habis membius, itu membutuhkan obat berapa, sisanya kemana, itu harus dikejar. Karena itu obat sangat berbahaya. Jadi kalau untuk memberikan rasa aman kepada pasien, itu tata kelola harus diperbaiki. Jadi udah diatur di pasal 189 Undang-Undang Kesehatan tentang kewajiban-kewajiban rumah sakit. Saya kira kalau melaksanakan kewajiban itu semua, saya kira rumah sakit akan aman untuk masyarakat, khususnya untuk pasien. Begitu. Ya, sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita harapkan semoga pengawasannya lebih baik. Semua rumah sakit di Indonesia juga kemudian bisa menjalankan SOP dengan baik supaya kejadian pelecehan seksual tidak terjadi kembali. Dr. Wiwit, Dr. Slamet, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.